mampu wis mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Yang saya hormati Mas Imam yang sudah membacakan resolusi Jobor, Kohbat yang saya hormati seluruh Nur Rahmat ini. Oh. Para hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin ini adalah awal dari harapan anak bangsa yang akan menyongsong masa depan dengan satu keyakinan bahwa semua bangsa punya hak. Satu, punya hak untuk merdeka. Yang kedua, punya hak untuk saling bersapa sebagai manusia yang merdeka, sebagai manusia yang punya masa depan. Dan semua bangsa sudah melewati menjadi bangsa dengan gayanya masing-masing, sampai akhirnya gaya bangsa yang beraneka macam, yang merdeka, gaya bangsa yang masing-masing ini kemudian saling bertemu dalam sebuah ruang yang sama dan waktu yang sama, karena semua hidup di dunia yang sama. Eropa mengalami masa ketika dia menjadi bangsa Eropa. Arab mengalami fase menjadi bangsa Arab. Tiongkok mengalami fase menjadi bangsa Tiongkok. Jepang mengalami fase menjadi bangsa Jepang. Indonesia mengalami fase menjadi bangsa Indonesia. Hingga semua kemudian bergerak dan dihantarkan untuk saling bersapa dalam wilayah-wilayah yang dialami menjadi sebuah keniscayaan bersama dalam ekonomi, dalam politik, dan dalam kepentingan yang lain. Kemudian saling mempengaruhi, bahkan saling mendominasi, hingga lahirlah bangsa-bangsa yang dikatakan menjadi bangsa yang dominan di dunia. Dominasi bangsa-bangsa ini seiring waktu silih berganti. Romawi pernah mendominasi dunia, akan tetapi kemudian dominasi bangsa Romawi juga mengalami sebuah titik surut seiring dengan kebangkitan sebuah bangsa baru yang dikenal dengan bangsa Mongolia. Tapi seiring waktu, dominasi bangsa Mongolia juga digantikan oleh dominasi bangsa yang lain. Bangsa yang kemudian mendominasi kehidupan bangsa-bangsa berikutnya adalah bangsa Eropa, dengan gayanya, dengan modelnya bangsa Eropa akhirnya mendominasi bangsa-bangsa di dunia. Ada bangsa yang menamakan diri dengan bangsa Britania,
mewakili bangsa Eropa mendominasi dunia, mulai dari bahasa. Ada bangsa yang kemudian mendominasi seiring runtuhnya dominasi bangsa Eropa, yaitu bangsa yang dikenal dengan bangsa Amerika. Walaupun masih diperdebatkan dia bangsa apa, tapi dominasinya adalah dominasi yang tidak bisa dihindari. Dia menjadi trendsetter dunia. Hingga kemudian satu waktu dan satu titik dominasi bangsa ini juga mulai ditantang dan disurutkan oleh dominasi bangsa baru yang hari ini kita alami, yaitu dominasi bangsa Jungho atau Tiongkok. Jadi semua bangsa pada satu titik mengalami pasang dan surut untuk mendominasi dunia. Dan anak-anak bangsa yang kita cintai, anak-anak bangsa Indonesia juga punya hak untuk membayangkan bahwa bangsa ini suatu saat juga akan bangkit seiring potensi yang dimiliki. Bangsa ini bukan bangsa yang kecil, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang membentang memiliki 3 waktu, bangsa yang membentang memiliki pantai terpanjang dunia, bangsa yang terpanjang yang memiliki potensi energi lintas waktu. Maka bukan menjadi sesuatu yang aneh, bukan menjadi sesuatu yang tidak wajib dan tidak boleh kita syukuri kalau kemudian di antara anak-anak bangsa ini membangkitkan bahwa bangsa ini punya potensi untuk bangkit menjadi bangsa besar dan punya kemungkinan juga untuk mendominasi. Karena bangsa ini punya pengalaman sejarah besar, yaitu bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia, bangsa yang mampu lepas dari tangan sekutu, dan satu-satunya bangsa dunia yang merdeka dengan merebut kemerdekaannya adalah bangsa Indonesia. Nah, harapan-harapan itu harus ada yang mulai. Ada yang memulai harapan bangsa ini dengan mengambil alih teknologi, menduplikasi teknologi. Tapi ada anak-anak bangsa yang secara fundamental berpikir bahwa keyakinan bangsa ini akan menjadi bagian dari bangsa dunia yang mungkin akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain. Ada yang sangat fundamental yang sedang difikirkan, yaitu bangsa ini mempunyai corak dan bahasa sendiri. Maka kemudian menjadi jalan keluarnya adalah bahwa bangsa ini juga harus memiliki aksaranya sendiri. Bangsa Jepang yang bangkit menggunakan bahasa Jepang, memiliki aksara kanji. Begitu juga bangsa Tiongkok ketika bangkit dia juga memiliki hurufnya sendiri. Nah, bangsa-bangsa ini sudah mengalami kebangkitannya, dan dunia yang baru mempertemukan antara anak bangsa. Semua bisa tiba-tiba menjadi budaya transnasional. Dari sebuah gang kecil, dari sebuah jalan di Korea, tiba-tiba mampu menghasilkan sebuah tarian yang menjadi pertarian transnasional yang dikenal dengan tarian Gangnam Style. Dari sebuah mesin produksi kecil yang ada di Korea mampu membangkitkan dominasi dunia yang namanya K-pop. Dari sebuah ruang kecil yang namanya Hollywood mampu mempengaruhi sebuah peradaban di seluruh dunia dengan dunia perfilmannya. Dari sebuah tempat kecil yang namanya Bethlehem menghasilkan sebuah peradaban yang juga mempengaruhi peradaban dunia. Dan hari ini peradaban-peradaban yang bangkit dan bangun seiring dengan perkembangan teknologi, maka punya potensi untuk menjadi bagian dari transnasional seluruh apa yang ada.
rambutnya anak-anak Mohawk tiba-tiba menjadi corak rambut anak-anak internasional. Gayanya anak-anak, rambutnya anak-anak Afrika, anak-anak Jamaika tiba-tiba karena teknologi yang cepat menjadi corak pakaian dan gaya anak-anak dunia yang lain. Maka tidak tertutup kemungkinan gayanya anak-anak Nusantara akan menjadi gaya anak-anak dunia. Semua serba cepat dan semua menjadi gejala-gejala yang bergerak secara transnasional. Karena apa? Karena dunia baru adalah dunia yang merupakan percepatan yang luar biasa. Semua dikendalikan oleh sebuah kotak-kotak kecil yang tadinya hanya dibayangkan dalam pikiran. Orang Eropa membayangkan kotak kecil yang mengatur dunia yang namanya kotak Pandora. Orang Yahudi dan orang Nasrani membayangkan tentang sebuah kotak kecil yang di situ mengatur dunia, namanya Tabut Sulaiman. Dan kaum muslimin diajarkan untuk memahami sebuah kotak yang mengatur dunia yang dikenalkan dengan nama Lauhil Mahfuz. Bayangan masa depan anak-anak Jepang tergambar dalam sebuah kotak kecil yang dikenal dengan nama kotak Doraemon. Bayangan-bayangan itu bukanlah mimpi, tapi bayangan-bayangan masa depan itu hari ini sudah terbukti. Mesin informasi dikendalikan oleh satu mesin yang namanya mesin Google. Dari mencari urusan Tuhan sampai urusan setan diatur sama satu mesin kecil itu. Mencari teman yang jauh difasilitasi oleh sebuah harddisk kecil yang namanya Facebook. Bersapa dengan teman diwakili oleh harddisk kecil yang namanya WhatsApp. Dunia semakin menyempit, tapi pengaruhnya semakin luas dan semakin membesar. Maka kemudian anak-anak bangsa ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari proses-proses yang akan menjadi gerakan-gerakan transnasional. Hanya saja yang harus dijadikan catatan adalah bahwa seluruh yang melakukan gerakan-gerakan transnasional, seluruh gerakan-gerakan yang tidak bisa dibendung secara nasional, dia menjadi gerakan-gerakan yang masuk melalui dunia digital tanpa harus dibendung. WhatsApp tidak bisa dibendung oleh negara hari ini, akan tetapi sebuah fenomena, ada bangsa yang mampu membendung itu. Yang sekarang bangsa ini mampu menjadi budaya tanding dari kekuatan yang sering disebut dengan kekuatan kapitalisme Eropa dan Amerika. Bangsa Cina mampu menandingi dengan membuat gerakan-gerakan tanding yang luar biasa. Satu kotak yang melakukan transaksi dunia yang namanya Amazon diadang oleh satu kotak kecil namanya Alibaba. Sebuah mesin informasi pencarian yang namanya mesin Facebook dihadang oleh QQ dan WhatsApp dihadang oleh WeChat. Dan ini terjadi. Maka kemudian bangsa-bangsa harus punya kesadaran bahwa gerakan transnasional budaya, gerakan transnasional informasi, gerakan transnasional ekonomi ternyata batasnya ada. Apa? Yaitu batas bangsa dan negara. Setransnasional apapun pikiran kita menjadi orang Eropa, setransnasional apapun kita menjadi orang Arab, akan tetapi ketika kita melintasi batas negara orang, administrasi negara kita pasti dipertanyakan, paspor kita ditanya, kamu warga negara mana? Itu yang harus disadari. Maka resolusi ini mungkin akan menjadi sebuah catatan awal bahwa harapan bangsa ini akan bangkit, harapan bangsa ini akan besar, memang sedang dimulai. Dan semua bangsa sudah memulai. Penguatan bangsa nasional di Amerika selalu dimulai. Bagaimana dia menceritakan pengambil alihan Amerika dari bangsa barbar yang namanya India. Dibentuk dalam segmentasi sinema yang luar biasa panjang, berjilid-jilid, bermiliar-miliar dengan biaya yang sangat besar. Mereka selalu tekankan itu, bahwa bangsa kalian adalah bangsa yang beradab, mampu mengambil dari bangsa barbar. Dan kita menikmati dalam sebuah square
dalam sebuah seri-seri yang kita dengar dengan film cowboy. Di dunia modern, bangsa Cina selalu menekankan bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang mandiri, bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang punya masa lalu sendiri. Maka dalam dunia modern pun mereka tidak pernah malu memproduksi film ular putih dalam seri yang berjilid, termasuk film Sun Gokong. Mereka tidak pernah malu dengan film Kung Fu, Wong Fei Hung. Mereka tidak pernah malu. Jepang melakukan itu bertahun-tahun, berjilid-jilid. Oh, bangsa mereka adalah bangsa yang mandiri dengan cerita tentang kegagahan samurai. Mereka tidak pernah berhenti membuat cerita tentang film-film samurai, film-film ninja. Kita dulu pernah melakukan itu. Ketika bangsa ini berdebat apakah bangsa ini akan mengikuti model Amerika, model Eropa, para sastrawan kita menjawab dengan sebuah novel yang sangat indah, Salah Asuhan. Apakah bangsa ini akan berkiblat sepenuhnya dengan Belanda karena kita bekas jajahan Belanda? Bangsa ini punya kesadaran yang luar biasa menjawab dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan ikut gayanya Arab karena banyak sebagian besar adalah bangsa Muslim? Dengan sangat bersahaja bangsa ini menjawab di bawah lindungan Ka'bah. Apakah bangsa ini akan berkiblat penuh tentang Indonesia, hanya berangkat dari Indonesia? Bangsa ini pernah menjawab dengan sebuah novel yang indah yang namanya Siti Nurbaya. Bangsa ini semua pernah mengalami itu. Sehingga bangsa ini kemudian pelan-pelan, Bung Karno pelan-pelan, Pak Harto pelan-pelan, sampai kemudian bangsa ini menemukan bangsa yang namanya milenial. Akan tetapi bangsa yang saya ceritakan tidak pernah melupakan bahwa mereka adalah bagian dari transnasional. Amerika ketika ditekan oleh Cina, mereka nggak pernah malu membuat American Shaolin, American Kung Fu. Ketika mereka harus kalah dengan Vietnam, mereka tidak malu bikin film Rainbow 1-6. Ketika ditekan oleh Jepang secara spiritual, mereka tidak malu bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Anak-anak Malaysia dipersiapkan untuk menghadapi sistem transnasional dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan mereka. Mereka tidak pernah ragu ketika memasrahkan bangsa mereka kepada si Upin dan si Ipin. Sehingga mereka kemudian harus memperkenalkan bahwa bangsa Malaysia tidak bisa lepas dari anak-anak India. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Jajit. Tidak akan pernah bisa lepas dengan anak-anak Cina, maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Mei Mei. Tidak bisa lepas anak-anak Melayu Malaysia dikenalkan dengan anak-anak Nusantara Indonesia, maka dikenalkanlah dengan sebuah tokoh kecil namanya Susanti. Ini adalah bangsa. Dan yang terakhir yang luar biasa, Cina ketika demikian kuat, dia juga harus mengakui bahwa gerakan transnasional memahamkan budaya-budaya luhur mereka. Mereka tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka berbicara itu dengan Hollywood, maka kemudian Mulan diproduksi oleh Hollywood. Indonesia tidak mungkin berdiri sendiri, di kaki sendiri seperti dulu. Indonesia harus melakukan kerja-kerja transnasional, bekerja sama dengan bangsa-bangsa. Dan itu pasti. Majapahit berdiri karena kerjasama dengan Mongolia untuk memukul Singasari, sehingga kemudian ketika Singasari Jayakatwang sudah runtuh, Majapahit berdiri. Bung Karno ketika harus menyingkirkan Belanda, bekerja sama dengan Jepang untuk juga menyingkirkan sekutu. Akhirnya lahirlah bangsa Indonesia. Itu adalah keniscayaan masa depan. Tapi untuk itu semua, dari mana bangsa ini mesti memulai? Maka kemudian ada anak-anak bangsa yang memandang, silahkan mulai dari sisi yang lain. Tapi malam hari ini ada anak bangsa yang memulai persiapan menjadi bangsa besar, dimulai dari pengembalian aksara-aksara Nusantara. Dan itulah yang dicita-citakan. Maka kemudian kalau India mampu mendaftarkan aksara Nusantaranya dalam dunia internasional sebanyak 15 aksara, bangsa Jepang mendaftarkan bahasa internasional di dunia digital, bangsa Cina
Nah, bangsa Indonesia belum punya aksara. Karena dulu proyek buta aksara adalah proyek buta aksara Latin. Tapi demi kebangkitan bangsa ini, demi masa depan bangsa ini, anak bangsa ini akan mulai memperkenalkan kembali bahasa-bahasa aksara-aksara Nusantara dengan satu harapan, bangsa akan bangkit, negara akan jaya, dunia akan damai. Dan semoga semua yang dicita-citakan ini adalah harapan yang diperjuangkan, bukan harapan yang diangan-angankan. Harapan yang diperjuangkan butuh kesabaran. Dalam bahasa Bung Karno, semua butuh kesadaran dan kesabaran revolusioner. Dan inilah yang akan dilakukan oleh anak-anak bangsa yang malam hari ini kumpul. Semoga Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa yang kita imani ini akan memberikan ridhonya bahwa kita adalah punya hak untuk membela bangsa ini, kita punya hak untuk membangkitkan bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Gus Muafiq yang telah memberikan motivasi dan harapan-harapan ke depan terkait keberaksaraan, khususnya di Jawa ini, ya, aksara Jawa dan yang lebih umum adalah aksara Nusantara. Semoga ke depan ada momentum-momentum lain untuk menguatkan bagaimana aksara Jawa bisa terimplementasi di masyarakat. Kita berbangga sekali bahwa kemarin kita sudah melaksanakan Kongres Aksara Jawa yang pertama. Kemudian ini dilanjutkan dengan ada resolusi Jember dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang membangun sinergi ke depan untuk agar supaya aksara ini betul-betul bisa diimplementasikan di masyarakat, bahkan oleh seluruh dunia. Baik, pada malam hari ini mungkin kita sudah sampai pada puncak acara. Kita mohon apresiasi dari teman-teman jejaring Aksara Jawa. Yang pertama kami mintakan kepada komunitas Sego Jagung, monggo kami persilakan untuk memberikan kesan dan pesan. Halo-halonya nggak sampai ya Mas, jadi maju. Monggo, monggo. Jangan pulang dulu, nanti masih ada makannya keluar. Ya, keluar sudah pergi dulu. Oh. Ini loh, kamu tak tunggoni nih. Karo kok buat sing nggoni. Jadi Matur Sunan yang Pak Agus. Saya sebelumnya bukan ketuanya, itu Mas Singgih sebelumnya menjadi ketua Sego Jagung. Cuman sepertinya sedang sibuk motret. Sego Jagung itu akronim dari Seneng Gaul Jawa Budaya Adiluhung. Tapi fokus kita di aksara Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman komunitas aksara Jawa Sego Jagung. Pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Grup Jawa Semesta Mahardika yang telah mengundang kami, begitu juga kepada Pendengar Ibu Gus Muafiq yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di depan mewakili teman-teman dari komunitas Sego Jagung. Sebelumnya banyak sekali teman-teman Sego Jagung yang sudah berkumpul di sini. Sebagian di pojok itu juga dari teman-teman komunitas Sego Jagung. Sastrawan kita juga alhamdulillah mau bergabung di komunitas Sego Jagung. Dan masih banyak lagi teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan pada malam hari ini. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gubernur Jawa. Yang jelas visi kita semua sama Gus untuk kembali mengenalkan kepada generasi milenial kita bahwa dulu kita itu sudah literal. Dulu kita sudah mengenal aksara, hanya saja waktu itu memang ada pemberantasan buta
huruf, tapi ya itu tadi yang diberantas hanya buta huruf Latin. Sehingga kita sekarang malah justru buta dengan aksara kita sendiri, termasuk mungkin nasibnya akan sama dengan aksara-aksara Nusantara yang lambat laun kalau tidak kita coba prasastikan lagi di ranah digital akan hilang atau musnah. Mungkin hanya akan menjadi serpihan-serpihan masa lalu yang tidak bisa terbaca oleh generasi mendatang. Kemudian apa yang disampaikan oleh pembawa acara dan apa yang saya sudah amati dan cermati dari beberapa teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelestarian, pembinaan dan pengembangan aksara Jawa, tidak hanya berhenti kepada komunitas-komunitas yang mengajarkan aksara Jawa ini secara klasikal manual, tapi juga sudah banyak teman-teman dari komunitas milenial ini yang berpikir bahwa aksara ini harus go internasional melalui ranah digital. Betul yang disampaikan Pak Supri tadi bahwa kemarin teman-teman baru saja kita di Dinas Kebudayaan, Undo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Kongres Aksara Jawa pertama. Yang kala itu kami berpikir hanya sebatas angan ya, artinya begitu kita gelar ternyata antusias dari teman-teman di luar sana sangat luar biasa, sehingga kami panitia harus kewalahan untuk menyeleksi sekitar 800 orang dari ribuan yang mendaftar lewat formulir online. Dan alhamdulillah pada malam hari ini gerakan itu muncul di sini. Mas Imam, terima kasih atas resolusi yang dibacakan tadi. Semoga menjadi semangat buat teman-teman komunitas lain, termasuk teman-teman Sekojabung yang sudah mencoba untuk ide-ide dunia digital dengan pegawai-pegawai internet yang sudah mulai turun. Dan itu harapannya nanti kita bisa lebih leluasa menggunakan aksara kita sendiri di ranah-ranah digital seperti di gadget dan yang sifatnya mungkin selama ini menjadi apa yang tidak pernah kita bisa lepas dari genggaman tangan, bisa berkarya dengan aksara Jawa, Bali, Sunda, Batak, Bugis, mungkin Pekon nanti ya. Harapannya juga nanti aksara Pekon akan kita coba sandingkan, paling tidak dengan Latin. Teman sebelah mungkin saja sudah mengenal huruf Jawi, Gus. Di sana sudah dikenalkan huruf Jawi. Yang tidak lain tidak bukan kalau di kita yang mengenalnya sebagai huruf Arab Gundul atau huruf Pekon. Dan mungkin di tahun ini juga Pekon akan segera menyusul teman-teman aksara Nusantara lain untuk masuk ke Unicode dan endingnya nanti bisa masuk SKB di ICANN. Kepanjangannya saya nggak hafal, tapi masih Mas Haroni yang sudah membacakan. Mungkin itu Gus yang bisa kami sampaikan dari teman-teman Sekojabung. Terima kasih Saestu atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Insyaallah Gus, dengan ini lagi teman-teman akan semakin semangat nyuwun tambahi panjenenganipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Amri dari Sekojabung. Sekojabung. Baik, selanjutnya dari Jakaholic, di Kobra Jakaholic, ada yang datang atau yang mewakili? Monggo. Monggo. Langsung maju karena halu-halunya nggak nyampe di belakang. Ada dari Jakaholic? Oke, kalau belum dari Sanggar Ikro Honocoroko, Mas Suhadi CS. Ada yang mewakili? Monggo kalau ada yang mewakili, maju nggih, maju. Karena halu-halunya nggak cukup. Oke, kalau ini belum rasa-rasanya belum ada itu Mas Supri. Dari Lembaga Cahaya Nusantara ada? Oke. Dari TBRI Jaya Kusuma ada yang mewakili Bapak Ibu?
Selanjutnya dari Lingkar Antarnusa. Oke. Yang Mbak Yulia, monggo kami harap untuk maju ya. Karena halo-halonya nggak cukup Mbak Lia. Ini terlalu jauh kalau ke sana. Oke. Monggo. Selamat malam semuanya. Saya Lia dari Penerbit Lingkar Antarnusa. Sebenarnya saya mau bilang apa juga deg-degan ini. Pertama mungkin terima kasih banyak kepada Geber Jawa, Mbak Sain dan Mas Syafaat yang sudah mengundang kami untuk hadir di acara resolusi Jombor dan tausiah kebangsaan ini. Nah, kami bekerja sama jadi suatu saat itu Penerbit Lingkar Antarnusa punya pikiran membuat buku bacaan anak. Nah, buku bacaan anaknya kami buat dalam bahasa Jawa. Pada waktu itu dilalah kok berkenalan dengan Lembaga Cahaya Nusantara, Yantra itu ya. Terus kemudian tercetus juga, wah diberi aksara Jawa sekalian. Niatannya memang ingin menghidupkan kembali bahasa dan aksara yang kita miliki sendiri kok anak-anak tidak mengenal. Sesederhana itu saja, kemudian berlanjut berkenalan dengan Mbak Zaim, Mas Syafaat dan teman-teman. Jadi kami juga senang sekali bahwa ada acara ini. Kemudian semoga segala sesuatu yang dicita-citakan bisa terwujud. Baik, Mbak Lia, terima kasih. Mas Supri, selanjutnya apresiasi kita berikan kepada siapa ini? Contoh Mataram. Selamat malam. Tadi Kohwat memperkenalkan teman-teman TK DNR. Teman-temannya Romo Kohwat. Saya berikan pada penerus tangan isu teknologi. Monggo Pak Tekno. Buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Sutekno. Saya provokator Kohwat. Saya orang Jawa Timur, orang Surabaya ini. Jadi minggat ning Jogja karena harus bahasanya Robanis. Jadi provokatornya Kohwat. Jadi saya terima kasih saya diajak dengan Kohwat di sini. Saya juga tim Gerbang Praja dari Dinas Sosial dengan teman-teman Geng Kobra. Dari setiap pesantren kami menebarkan ajaran budi pekerti. Terus saya banyak melihat karya-karya Kohwat sebagai referensi literasi. Saya mengajarkan budi pekerti dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Surya Mataram, Romo Warsito, Sosrokarto dan sebagainya. Dan saya orang Jawa Timur, Surabaya asli. Kasar dulu bahasa saya, tapi alhamdulillah saya di Jogja rodo halus. Mulai di Surabaya, bahasamu cek halus sih kayak setan deh.
Nah, ini dari karya Kohwat ini saya ditanyakan dengan beberapa. Di kedinasan, hampir semua kedinasan ada karya Kohwat. Dari Sabang sama Merauke saya menebarkan karya Kohwat dari berbagai macam suku yang saya kunjungi. Karena saya pramuka, jadi saya mempunyai kesempatan keliling Nusantara membawa karya Kohwat. Nah, karya Kohwat itu yang mudah dibaca judulnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu paling gampang karena bahasa Indonesia saja. Inilah saya lama dengan Kohwat, ketemu langsung menciptakan karya Ki Hajar. Nah, ini yang membuat saya kalau ada acara-acara seperti ini, saya senang sekali, khususnya ketemu dengan Gus Habib. Saya nontonnya di video tok. Padahal di Lamongan di tonggo besan saya, rumahnya berhadapan. Nah, itu cerita menantu saya. Terima kasih. Semoga pertemuan ini nggak cukup sekian. Semoga saya bisa hadir semasa saya masih diberi waktu. Tapi saya nggak bisa apa-apa kecuali menebarkan budi pekerti. Nah, itu betapa sulitnya. Tapi ketemu dinas sosial, saya masuk di gerbang Praja. Disitulah betapa ajaibnya aksara Jawa, bahasa Jawa yang sangat dasar. Dengan beberapa guru besar saya menikmati kalimat-kalimat itu. Nah, terima kasih. Saya halus banget bosnya saya. Namun istri saya orang Lampung lebih halus daripada saya. Ya, kalau pulang ke Surabaya jangan bojomu lah halus kalau saya tanda ngomong. Ayo gak enak wong Surabaya di situ. Nah, terus semoga dengan Kongres Bahasa Jawa yang saya rekam itu betul-betul bahwa hanya bahasa aksara Jawa lah yang bisa diterima di langit, katanya beberapa daripada pemikiran Prof. Manu dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya senang sore hari ini, walaupun saya sadaran nggak mau ngomong, tapi padahal saya perjuangan saya di aksara Jawa dengan geng Kopra ini sudah menusuk malam hari sampai masuk jurang, pernah mobilnya. Nah, tapi namun demikian ya saya urip gitu loh. Nah, itu. Nah, makanya saya urip ojo nganti wong Jawa kelangan jawane. Nah, itu yang penting dari karya Kohwat yang sering saya jerbasukan mau apa. Saya ceramahkan bahwa karya-karya ini langka. Kalau kita kehilangan kepribadian tradisi aksara ini, maka kita tidak mempunyai kepribadian yang sangat otentik. Nah, matur nuwun. Dan kesulitan saya, betapa sulitnya saya mengajarkan kepada putuku. Wah, ini kesulitan dulu. Saking sulitnya itu jadi sulit kita. Matur nuwun Gus, ini kesempatan yang luar biasa, dasar sekali. Semoga YouTube yang muncul di peredaran pertemuan malam ini termasuk seperti dikasihkan Mas Arfi tadi. Ya, kalau saya mengatakan, kalau Ki Hajar mengatakan pendidikan itu ada di tempat alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, alam masyarakat. Ahmad Dahlan sama Romo Mangun mengatakan tempat pendidikan ini tempat ibadah. Tapi kalau saya Ki Sutikno, tempat pendidikan itu ternyata di setan gepeng ini, di handphone ini. Ini alam pendidikan kelima. Ini yang bisa saya nyatakan. Kalau kita melarang dari apa yang pada anak-anak ini, maka anak-anak kita tidak mengerti. Nah, anak kita cuma bisa membeli, memakai, membeli dan membuat. Tapi sayangnya kita belum bisa menciptakan dan memainkan dan menjual. Itu keprihatinan saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak. Matur nuwun. Saya kok mau kemana? Monggo pinarak di situ Pak, monggo Pak. Dari komunitas Jangka Mataram, Jangka. Terus, baik. Selanjutnya dari Roma Eri.
maju, nggih. Karena halo-halonya mboten cukup, Pak. Monggo. Saking komunitas pundi Pak Pancasila. Rencana pun Pak. Oke. Terima kasih Gus. Perkenalkan saya salah satu cucu dari yang Purbocaroko. Ya saat ini saya merasakan betapa senangnya yang melihat komunitas-komunitas yang berdiri di bahasa Jawa ini di mana-mana bertebaran, dan saya diajak Kobuat dan Ki Sugeng. Terima kasih sehingga bisa sampai di sini, dan salam dari sahabat saudara kami di Belanda. Tadi saya ditelepon, kemudian Kanjeng Pangeran Karel di Belanda juga mendengarkan kita ada di sini. Jadi saya kebetulan baru mempelajari aksara dari Sanskerta. Jadi sekarang banyak dipakai oleh bangsa India dan sebagian pendeta-pendeta di Bali itu juga. Nah, dan background saya dari petroleum engineering, jadi ngubur-ngubur di hutan-hutan nggak ada kaitannya dengan aksara Jawa. Tapi karena kembali ke keraton, kemudian sempat nyepi juga di Gua Maharani. Jadi saya di Lamongan, di Mbah Lamong, dan keliling jalan sampai ke Jawa Timur gitu ya. Ketemu orang-orang aneh-aneh semua ya, dan terbukti sampai di sini ya. Masih ketemu anak-anak. Lah gimana? Saya meninggalkan dunia perminyakan, akhirnya ketemu banyak. Wajahnya sudah kayak manuskrip di dinas. Dan saya merasakan ternyata saya salah satu keluarga yang tidak punya bukunya eyang saya, dan saya mencarinya susah juga, di UGM banyak yang hilang juga. Dan saya bersyukur nama yang dipakai di Fakultas Sastra itu dari gedungnya itu, dan saudara-saudara saya yang lain kok nampaknya belum banyak yang bermunculan gitu ya. Nah, makanya saya memberanikan diri untuk datang dan perkenalan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang langkah-langkah ini. Mudah-mudahan bisa terus-menerus untuk memperjuangkan di sini. Nah, sehari-hari saya di Museum Pura Pahlawan. Di situ juga mencoba mengelola museum, dan di Solo itu di Keraton dan di Sentono Dalam di sana juga. Monggo bagi yang berminat untuk berkunjung dan melihat manuskrip atau data-data yang masih tersimpan, nanti bisa juga. Terima kasih atas acara ini, sehingga banyak yang dari luar Jogja, luar kota, luar provinsi, luar Jawa, bahkan di dunia maya, bahkan di planet lain juga mendengarkan. Bahkan yang nampak dan tidak nampak pun juga ada di sini. Nah, ini jadi go internasional, go digital tadi ya, sehingga aksara Jawa yang kemarin dikongreskan itu ternyata membahana gitu ya. Bahkan dari Suriname, dari Belanda, dari mana-mana ini mengapresiasikan. Saya sangat salut sekali pada panitia dan semua pihak yang mendukung ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ki Sutekno dan Pak Eri ya, yang tadi sudah menyampaikan pesan dan kesannya. Ini ditonton saat Indonesia dan seluruh jumlahnya menguasai internasional, luar biasa. Aplaus untuk Geber Jawa. Untuk selanjutnya, Mbak Eri. Baik, dari selanjutnya saya mau undang dari Sekolah Riset Satu Kata. Ada Mas Amin Tohari. Oke, kalau dari Sekolah Riset Satu Kata belum ada. Baik, dari Budi Dharma Boarding School.
Tarmizi monggo. Monggo Ustaz. Kami undang Ustadz Ya, Ustaz Tarmizi. Ustadz Rozi. Nah, ini teman saya yang kuliah ini. Kok tadi sepuh ini? Ini salah ngambil ya. Kados manuskrip kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun apa? Wekdal bintang. Wah, ngomong Jawa kok angel ya jebule. Bisa. Kon ngangge Jawa mawon saya. Kongres aksara Jawa. Niki jane teng mriki kula ajeng njaluk ngapura riyen kali Pak Yai. Soalnya kula tahun lewodo. Isi pengajian kula ucapke beliau diringin putih. Jadi saya minta maaf. Senang sekali bisa silaturahmi Gus Muafik. Mungkin ini yang pertama setelah Jubir ini ada dan luar biasa. Saya ucapkan selamat juga untuk teman-teman Jubir Jawa. Saya dari pesantren kecil di Patok, Gus. Jadi sebenarnya itu nemu dari SMK yang sudah mau mati. Siswanya tinggal 30. Kok tadi bahasa Indonesia? Siswanya itu kantun 30. Juga kaku ngomong. Keramilan ini. Saat menikah pulau kali rencang-rencang pengen santri-santri sinau Jawa. Sebab Jawa menika pun kathah kita tilang. Lajeng damel tagline Arab digarap, Jawa digawa. Ulak benhir. Mas Irwan mana ini? Kalau tadi diceritain Mas Imam, saya juga terkaget-kaget ya, ternyata banyak pegiat aksara Jawa di sini. Dan kemarin saya diundang untuk ikut kongres jadi peserta mu'alaf. Soalnya belum maca tulisan absen gua yo bingung produk suwi. Ya apa tulisan ini? Tak maca dadak buka HP iki. Wah, iki jebule nomor telepon gitu. Wah, ternyata aku ya wis goblok gitu. Luar biasa. Walaupun saya juga kadang-kadang bayangke iki nek kabeh aksara iki wis dadi apa terintegrasi di Unicode ya. Apa njuk Unicode iki arep dadi buta raksasa kabeh huruf iki teleng. Katanya sudah ada scanner, jadi besok baca teks itu nggak perlu ahli Jawa kayak Mas Supri ini, tinggal di scan terus muni dhewe ya. Wah, ini bisnis gede di Unicode. Ini pandi mananya yang pandi. Tapi ya itu resiko sebuah teknologi. Saya yakin banyak hal. Saya hanya percaya bahwa anonen-onen jongko jangkane jagat wong Jawa lali ilang Jawane sok wong Jawa bali nang asale. Mugi-mugi ini jadi titik balik turning point kita mencintai kebudayaan Jawa, mencintai hurufnya terlebih dahulu. Saya karena nggak terlalu fasih aksara itu Mas Amri gitu. Aku diceritani Mas Joko Kobro. Oh jebule nak nulis Jawa iki no pangajap. Kalau ngomong ke orang yang lebih sepuh, pangajapnya itu harus ininya di bawah. Kalau ke yang setara gitu, itu kan berarti aksara Jawa itu mulang unggah-ungguh, lebih dari sekedar aksara. Saya kira banyak hal yang secara filosofis mungkin perlu dikaji. Kalau kita ini Mas Supri lagi soal nulis kalian Mas Amrih, Mas Kobro itu, kalau tak pulang ngilmu, dan mriki iki kula jane ajeng pulaan. Pulaan aksara Jawa dan kalau Gus Muafik sudah
sering ya di TV, saya juga ngikuti loh Gus. Pengajian apa? Iya gitu mosok. Pun kula subscribe dulu. Ada ini saya nggak tahu mau kemana bangsa ini tanpa aksara Jawa. Bahkan mungkin kalau guyonan, karena kita ini bangsa yang bukan hanya kaya aksara tapi kaya segala-galanya. Saya pernah dampingi orang asing di sini, itu ya baru-baru belas, Prof. Saya kerjaan saya itu kadang-kadang jadi guide mas, mereka jadi mahasiswa kaliran itu. Saya pernah dampingi Prof. Thomas Lindra, 5 tahun saya temani. Terus ini kok yang dibawa ke sini 90 orang tiap tahun, anak S2 dari University, dan mereka meneliti Jawa. Sing diliti itu kadang-kadang ya orang masuk akal. Meneliti dukun-dukun. Aku lah yo mumet to. Dukun kok diinterview. Ngantek tekan Tengger niku sing diinterview niku wong Tengger niku kula yo rada ngomongane. Akhire yo tak terjemahke sak karepku dhewe. Dari mereka belajar nyari sufi. Wah. Akhirnya yo tak busukke sufi opo sing digoleki. Saya ajak ke Mbah Mo, termasuk ke Bu, ini kok Bu sing teng Berbah ya. Ini apa mas di sini? Oh ini namanya sufi cooking. Soalnya anggere doar istighosah, nopo masak riyen. Lalu kalau masak pakai dongo Bismillah. Yo mana dikira-kira rada hebat itu kapusan Pak. Tapi pernah juga saya nganter ke makam mana itu? Makam Purboyo. Kali Mas Hirman, neng sial itu, Prof. Makbubut itu habis dari sana itu terus wajahnya serpet itu lorong. Jadi juru kunci, Mas, ngopo londo kok bare ini? Lah emang kenapa? Purboyo itu wis sumpah ora pengen diziarahi wong kulit putih. Engko nek mati piye? Apa iya? Mulih teng UGM itu masuk rumah sakit Pampirape. Nah, kula sing ngelu soalnya arbone iki sak jam 300 ya. Pernah ketemu teman-teman gaib Mas Andi Mudi itu ketua gaib Jogja. Tapi Pak Prof ini setelah ketemu teman-teman gaib pakai jas itu malah ngomel. Ini kali Mas Herman. Loh, kenapa kamu ngajak saya ketemu temenmu ini? Loh, emang kenapa? Nah, mereka pakai sampah saya dari Eropa. Saya kesini ini mau mencari bagaimana hidupnya orang Eropa 250 tahun ke depan. Kok kamu bawain saya sampah ke sini? Jadi saya diseneng ini malah surga. Ini aneh. Charles Dolan Taylor niku juga katanya kalau ke sini merasa sebagai titisan orang Jawa. Dan dia cinta Jawa. Kenapa orang Eropa susah-susah ke Nusantara mencari kearifan? Mungkin kita lupa bahwa ini kekayaan kita selama ini. Kalau guyonan, konon katanya nasihat Barack Obama itu salah satunya Charles itu utang kali Mas Herman kali Pulau Gus. Dia menulis buku namanya The Miracle from the East, keajaiban dari Timur. Itu nulis saya sejenak. Yang ditulis itu sufi Jawa. Lek pulau bayangin melih. Kayaknya tasawuf di Islam Barat itu mirip di Nusantara ya, karena mereka sufi tanpa urdu kayak Ibnu Arabi ya. Itu yang kayak kita Indonesia. Dan mungkin saya nggak mau berpanjang-panjang, nanti jadi pengajian. Ya tahu ya. Makaten, Allah mewakili rencang-rencang dari Budi Dharma mengucapkan selamat kepada
Jombor hari ini. Semoga benar-benar kita semua membuat suatu perubahan besar. Ini penditoannya penonton dari Gus Muafik nuwun donga. Saya nuwun doanya supaya teman-teman di Budi Dharma bisa juga menjadi bagian dari perubahan itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rozi, teman sekaligus guru saya. Yang selanjutnya dari teman-teman MGNG, monggo perwakilan Mas Sinar, monggo Mas. Mas Sinarendra. Monggo. Duh. Balik Bang Pak Rosimo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya, mohon izin nyuwun palilah kula saking kanca-kanca MGMP menika musyawarah guru mata pelajaran. Dados matur nuwun saestu awit sampun katimbalan pun paring sedahan undangan saking Geber Jawa. Mugi-mugi kanthi resolusi Jombor dan tausiah kebangsaan ini, kami dari kalangan pendidik yang formal ataupun yang di lingkup sekolah semakin bersemangat untuk membumikan aksara Jawa. Karena apa? Memang tidak bisa kita pungkiri, mungkin sebelum adanya Kongres Aksara Jawa, malam ini ada resolusi Jombor. Kami di dunia pendidikan memang ewuh, ora iso basa disalahke gurune, ora iso nulis aksara Jawa disalahke gurune. Kamangka ning sekolahan niku namung 2 jam seminggu, liyane niku duka ten kantin, ten dalan, ten griya. Nah menika dados mbok bilih kanthi resolusi Jombor menika aipun piyambak kula lan panjenengan sedaya saged sithik edhik gegulang kula mentah putra. Mugi-mugi aksara Jawa sansaya ngrembaka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken agung panggung dhateng Mas Sinarendra yang sampun amatulih saking kanca-kanca MGI. Tiba pada puncak acara, semua acara sudah kita lalui satu demi satu, dan mari acara pada malam hari ini kita tutup bersama. Namun sebelum kita tutup, beri aplaus untuk Geber Jawa. Mungkin ada informasi yang perlu disampaikan Mas Safaat untuk teman-teman. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, acara ini sebetulnya tidak kita tutup ya. Jadi kita akan melanjutkan terus. Dan teman-teman yang ada di akun Facebook, kami akan memberikan tanda kasih. Jadi teman-teman yang ada di akun Facebooknya Gus Muafik, silahkan nanti meng-add medsosnya Geber Jawa, @Geber Jawa Semesta Mahardika. Silahkan menuliskan nomor telepon, DM ke IG, menuliskan nomor telepon, nanti akan kami kirimkan tanda cinta untuk teman-teman yang tidak bisa hadir ya. Bagi teman-teman yang hadir di pendopo sini, kami tadi memiliki draft daftar hadir, bisa menuliskan nama dan nomor telepon begitu. Jadi yang hadir dan yang tidak hadir akan mendapatkan tanda cinta dari kami Geber Jawa. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti serangkaian acara resolusi Jombor dan tausiah kebangsaan.
di Pendopo Melati Gus Muafik. Sebelum saya undur diri, kami undang teman-teman untuk maju foto bersama dulu ya Gus. Jadi monggo Bapak Ibu, kami undang untuk maju dan foto bersama. Monggo kok. Acara inti kok. Wait.